Ya, Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi. Seperti yang diperkenalkan oleh Om Andrew, saya adalah Haryanto Hia, biasa dipanggil Hari. Saya bersyukur boleh bergabung di MDC Palembang khususnya ya. Banyak dinamika yang saya hadapi ketika saya datang ke tempat ini. Banyak cerita yang saya harus lewati ketika saya datang ke MDC Palembang ini. Banyak ceritanya Bapak Ibu Saudara. Banyak masalah yang saya harus lewati. Banyak sesuatu yang mungkin di luar pikiran saya, itu saya harus lewati. Tetapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Amin. Bukan hanya buat saya, tapi buat Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan bertema percaya saja. Percaya saja. Sebelum kita masuk kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kita mau bersatu dalam doa. Bapa, bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang terus menyertai hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bantu setiap kami ya Bapa, untuk kami boleh mencerna firman Tuhan dengan baik. Dan firman itu boleh masuk dan kemudian boleh bertumbuh dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, hidup ini dipenuhi dengan lika-liku. Setuju ya? Hidup ini dipenuhi dengan dinamika. Ya, seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Bahwa saya sebelum ke sini banyak hal yang saya harus lewati. Banyak dinamika yang saya sendiri gak tahu kenapa ini bisa terjadi. Padahal saya berpikir sepertinya saya bisa kendalikan setiap situasi yang saya jalani. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup ini, kehidupan kita itu dipenuhi dengan lika-liku dan dinamika. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena ada saatnya orang bisa kuat, ya, orang bisa semangat dan percaya bahwa sesuatu semuanya itu berjalan dengan harapan. Tetapi di saat yang sama ada juga orang yang bisa mengalami yang namanya lemah. Dia juga bisa mengalami yang namanya letih lesu, nggak ada semangat lagi. Semua sudah tidak sesuai dengan rencana. Itu yang dinamakan dinamika. Kadang bisa senang, kadang bisa sedih. Ya. Kadang sesuai dengan harapan, kadang juga tidak sesuai dengan harapan. Itu yang terjadi. Dan itu tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu Saudara. Dan kita sebagai manusia itu cenderung merasa takut. Ya. Kita takut dengan keadaan. Takut gimana ini kalau nggak sesuai harapan saya lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu wajar, ya, karena itu reaksi di mana kita itu menghadapi hal-hal yang di luar kendali kita. Itu wajar. Kita takut masa depan kita. Kita takut kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan kita takut gagal. Kita juga takut sesuatu yang belum terjadi kepada kita. Makanya seringkali di dalam hidup ini kita berusaha sebaik mungkin bagaimana kehidupan saya tidak mengalami yang namanya kegagalan. Nggak ada masalah. Sehingga kita coba sedemikian rupa mengatur plan A, mengatur plan B, supaya saya tidak gagal mengatasi sebuah masalah. Dan mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami hal tersebut. Ya, mungkin Anda ada saat ini di mana saudara harus berjuang dengan penyakit yang sudah lama nggak sembuh-sembuh. Takut, Tuhan, kok ini penyakit saya nggak pernah sembuh-sembuh, nggak ada obatnya. Sudah 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, saya nggak ada sembuh-sembuhnya. Saya nggak pulih. Atau sekarang Anda berada di dalam pergumulan keluarga. Ada masalah keluarga yang nggak pernah selesai, nggak ada solusinya. Atau sekarang Anda sedang berjuang dalam pekerjaan, sedang merintis usaha, atau sekarang sedang membangun usaha.
Kok nggak sesuai dengan harapan saya? Saya sudah mengatur sedemikian rupa untuk usaha ini sebaik mungkin. Tapi pada akhirnya nggak sesuai harapan. Atau sekarang kita, saudara semua yang hadir hari ini, sedang merasa sendiri. Nggak ada teman. Nggak ada siapa-siapa. Sehingga kita bertanya-tanya, Tuhan masih peduli nggak sama saya? Tuhan masih ada nggak? Itu yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalaminya. Saya takut sendirian. Nggak ada orang yang bisa mendengarkan saya. Nggak ada orang yang bisa menasehati saya. Sehingga pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa mengatasi masalah kita? Siapa yang bisa mengendalikan situasi kita di dalam setiap masalah ini? Dalam hidup ini seringkali kita mengandalkan diri kita mengandalkan kekuatan kita, bahkan kita mengandalkan orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, semuanya itu tidak ada guna. Artinya itu sia-sia. Karena pada umumnya manusia itu terbatas. Kalau kita coba mengandalkan pikiran kita mengandalkan orang lain, tentu itu nggak bisa semuanya dia berikan kepada kita. Karena manusia itu adalah terbatas. Makanya ketika masalah datang, kita seringkali tergoda untuk cari solusi. Mengandalkan kekuatan lain. Percaya kepada diri sendiri. Nggak percaya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan apa yang kita mau untuk Tuhan. Ya. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita percayai adalah satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang membedakan orang yang beriman sama orang yang tidak beriman ketika mereka percaya. Kalau orang yang beriman, mereka percaya ada dasar. Siapa dasarnya? Tuhan. Tapi orang yang beriman, orang yang nggak beriman, ketika mereka percaya, mereka punya dasar? Tidak. Mereka nggak punya dasar. Makanya, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekarang beriman kepada Tuhan Yesus, percayalah, sesuatu yang baik akan datang kepada setiap kita. Amin. Ya, kita bisa lihat, iman itu bukan soal perasaan. Ya. Karena biasanya kalau iman kita taruh di dalam perasaan kita. Awal bulan itu iman kita bisa bertumbuh. Kenapa? Karena ya gajian ya dan sebagainya. Makanya ada satu lagu di mana kalau awal bulan orang nyanyi begini, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes kalau awal bulan. Tapi kalau udah akhir bulan, ku telah mati dan tinggalkan. Itu yang terjadi kalau misalnya iman kita bergantung pada perasaan. Dan iman itu bukan tentang keadaan. Bukan soal keadaan. Karena begini Bapak Ibu Saudara. Boleh next? Karena tidak peduli seberapa yakin saudara atau seberapa saudara imani. Kalau saudara percaya kepada sesuatu yang keliru, maka imanmu akan goyah. Jadi nggak perlu iman yang besar. Tetapi kalau imanmu kecil, walaupun di dalamnya ada keraguan, tetapi kalau saudara beriman kepada yang benar, pasti kita baik-baik saja. Nggak perlu iman yang besar. Iman yang besar tapi nggak tahu percaya sama siapa. Nggak tahu mengandalin orang yang mana. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa iman sekecil biji sesawi saja. Kalau kita punya dasar yang kuat, yang kita percaya adalah Yesus Kristus, kita akan baik-baik saja. Di sini sudah percaya Yesus semua, amin? Amin ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau ada seorang ayah yang sedang mengajari anaknya untuk untuk bersepeda ya. Di mana ayahnya itu melihat kok anaknya ini pakai roda bantu terus. Ya, biasanya ada roda di belakang tambahan ya. Biasanya kalau anak-anak yang baru belajar itu biasanya dia ada roda tambahan. Nah, tapi ayahnya mau dia berkembang.
Jangan di tempat nyamannya saja, jangan dengan zona nyamannya aja. Wah, dia nanti nggak bisa-bisa, nanti sampai gede masa pakai roda bantuan juga? Nggak mungkin. Karena orang tua yang baik itu memberi pengajaran kepada anaknya. Sekalipun itu keras, sekalipun itu mendidik. Suatu hari ayahnya berkata begini, "Nak, sekarang kita lepas ya roda bantuannya. Kamu pasti bisa melakukannya. Ayah memegangimu." Dan anak itu ragu dan berkata, "Ayah, bagaimana kalau misalnya aku jatuh? Bagaimana misalnya kalau aku terluka?" Sang ayah cuma tersenyum. Dia bilang seperti ini, "Nak, jangan takut. Ayah ada di sini." Dia bilang, "Percaya saja." Dengan penuh ketakutan, anak itu mulai mengayuh sepeda itu dan dia mencoba berjalan. Ya, pada awalnya ayahnya masih memegang sepeda anaknya itu. Namun tanpa disadari, ayahnya sudah pelan-pelan melepaskan sepedanya. Ya. Anak itu terus mengayuh dan ketika dia menyadari bahwa ayahnya sudah melepaskan sepedanya, dia sudah mulai panik. "Aduh, kok ayah lepasin? Aduh, kok ayah biarin saya?" Dari kejauhan ayahnya bilang di sini, "Lihat, kamu bisa. Jangan takut, terus ayo, terus kayu." Dengan percaya diri yang baru, dia sekarang sudah bisa bermain sepeda. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, pentingnya kalau kita percaya kepada seseorang yang bisa kita percayai, maka kita akan tenang. Walaupun kita akan panik awalnya, kita akan takut awalnya, tapi kalau kita lihat Yesus, lihat pribadi yang gak pernah lupain kita, percayalah, semua akan baik-baik saja. Pentingnya untuk bersikap percaya ini kepada pribadi yang seharusnya kita percaya. Itulah yang Tuhan Yesus kemukakan kepada Yairus. Ya, ada yang kenal Yairus? Tetangga kita? Oh, bercanda ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pada saat itu dia bertemu seorang yang namanya Yairus, seorang kepala ibadat di Kapernaum. Dan peristiwa ini dicatat di dalam Markus 5 ayat 35 sampai 43. Di mana saat itu Yairus ini datang ke Yesus. Dia datang menemui Yesus supaya anaknya itu bisa disembuhkan. Saat itu anaknya sedang kritis Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus melayani, Yairus datang, "Tuhan Yesus, bisa nggak bantu saya? Anak saya sedang kritis. Anak saya sudah mau hampir mati." Dan Yesus mendengar permohonan Yairus itu. Dia melihat, "Yang mana anakmu?" "Ya, yang ada di sana di Kapernaum." "Coba kamu letakkan tanganmu, Yesus." Pada saat itu. Dan hal itu tersebut ditulis di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 23. Dan karena Yesus mendengar permohonan dari Yairus, menanggapi permohonan dari Yairus, dia mau mengikuti apa kata Yairus. Di Markus 5 ayat 24 ditulis bahwa Yesus pergi ke tempat tinggal, ke tempat kepala rumah ibadat tersebut. Sementara itu banyak orang Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus ketika mereka sedang menuju ke rumahnya Yairus. Di tengah perjalanan mereka menemui ada seorang perempuan yang penyakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika Yesus sedang berjalan ke rumah Yairus, di tengah jalan mereka melihat ada seorang yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bayangkan ya, kalau ada perempuan yang penyakit pendarahan selama 12 tahun, itu luar biasa. Bisa dikatakan itu cuma mujizat yang bisa menyembuhkan. Bahkan dokter pun udah angkat tangan. Obatnya sudah nggak ada. Sehingga pada saat itu singkat cerita, ketika Yesus berjalan, dia melihat Yesus. "Kayaknya saya kenal deh ini," kata perempuan itu. Bahasa bebasnya ya. "Kayaknya saya kenal." Dan kemudian singkat cerita, perempuan itu memegang jubah Yesus. Dia menyentuh jubah itu. Dan kemudian dia mengalami kesembuhan. Luar biasa. Hanya menyentuh jubahnya Yesus pada saat itu.
Dan sentuhan itu adalah iman, di mana dia percaya dengan dia menyentuh dan menjamah jubahnya Yesus, dia akan mengalami kesembuhan. Singkat cerita, terjadilah percakapan antara Yesus dengan perempuan itu. Karena Yesus merasa, kok ada kuasa yang keluar dari diri saya. Makanya dia cari, ini siapa? Siapa yang sedang menyentuh diri saya? Ternyata dia lihat ada perempuan yang sedang tergeletak menyentuh jubah dia. Kemudian Yesus bilang seperti ini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sekarang kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Yesus belum sampai loh ke rumahnya Yairus. Masih di pertengah perjalanan. Dia sudah melakukan mujizat. Mari kita baca di dalam Markus 5 ayat 35 sampai 37. Kita buka Alkitab kita. Ya. Kelihatan ya di depan ya? Oke. Markus 5 ayat 35 sampai 37. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau masih menyusahkan guru? Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Dia bilang seperti ini. Jangan takut. Percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut. Serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan saudara Yakobus pada saat itu. Di ayat 35 ini menjelaskan di mana ada kabar yang tidak mengenakan yang disampaikan oleh keluarga Yairus kepada Yairus pada saat itu. Dia sampaikan, Yairus, udah nggak usah lagi Yesus pergi ke rumah kita karena karena anak perempuanmu itu sudah meninggal. Dikatakan di situ, untuk apa engkau menyusahkan guru? Guru yang dimaksud di sini adalah Yesus. Nggak usah merepotkan Yesus lagi. Anakmu sudah meninggal. Untuk apa? Tapi mendengar kabar dan saran orang yang tersebut ditulis dalam 36 dikatakan bahwa Yesus nggak setuju dengan apa yang disampaikan oleh keluarganya. Makanya di ayat 36 dikatakan, namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut. Percaya. Dalam hal ini Yesus meminta agar Yairus itu memilih pengharapan. Supaya dia tidak berputus asa. Karena ada sesuatu yang ingin Yesus kerjakan bagi keluarga Yairus. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, dari apa yang disampaikan oleh keluarga dari Yairus, Yesus minta supaya Yairus jangan terpengaruh. Jangan mendengarkan apa kata keluarganya. Walaupun memang kenyataannya sudah meninggal ya. Tapi jangan karena nanti kabar itu, imannya Yairus itu mulai kendor. Imannya Yairus udah mulai gak percaya kepada Yesus. Yesus cuma bilang, percaya saja. Ada 3 hal Bapak Ibu. Ada 3 hal kenapa kita harus percaya kepada Yesus. Selanjutnya, next. Ya. Yang pertama, kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Kita baca di dalam Markus 5 ayat 35 sampai 36. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau menyusahkan guru? Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Walaupun pandangan semua orang udah nggak ada harapan lagi, situasi sudah hancur semuanya sudah sia-sia. Makanya keluarganya bilang, sudah terlambat. Nggak ada lagi waktu Yesus untuk datang ke rumah kita. Karena toh anaknya sudah meninggal.
Nggak ada gunanya lagi. Untuk apa? Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang sedang dirasakan Yairus pada saat itu? Apa yang dia rasakan ketika sudah mendengarkan anaknya sudah meninggal? Dia sudah berjuang jauh-jauh menemui Yesus. Apa yang dia rasakan sebagai seorang ayah? Pasti sedih ya? Sedih. Saya sudah berjuang. Iman saya datang kepada Yesus. Saya mau percaya kepada Yesus. Tapi pada akhirnya, anaknya harus meninggal. Bisa saja dia berpikir pada saat itu, kalau tidak ada wanita yang penyakit pendarahan selama 12 tahun, bisa jadi anaknya bisa diselamatkan. Bisa saja dia berpikir seperti itu. Kalau enggak karena perempuan penyakit pendarahan ini, saya yakin anak saya itu pasti sembuh. Anak saya pasti hidup lagi. Tapi karena perempuan ini, semuanya sudah terlambat. Semuanya sudah sia-sia. Iman, kalau misalnya dia berpikir seperti itu, imannya sudah mulai kendor. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu kemungkinan ya. Kemungkinan. Pasti kalau kita juga merasakan hal yang sama, kita akan berpikir hal yang sama. Kenapa? Karena orang ini hanya mengganggu mujizat Tuhan. Nah, bisa saja. Tapi tidak kepada Yairus. Ya. Bapak Ibu Saudara, manusia itu hidup di dalam dimensi ruang dan waktu. Kita dibatasi ruang karena kita nggak bersifat maha hadir, nggak seperti Yesus. Kalau sekarang saudara dan saya berada di ruangan yang sama, berada di tempat yang sama, di saat yang sama, di waktu yang sama, Anda tidak bisa ada di New York, Anda nggak bisa ada di Belanda, atau sekarang Anda ada di Bandung, atau sekarang Anda ada di Jakarta, atau sekarang saudara ada di Bali. Karena kita dibatasi oleh ruang. Jangankan luar kota. Misalnya kalau kita di ruangan yang sama, ya, di waktu yang sama, Bapak Ibu Saudara tidak bisa tiba-tiba langsung ada di ruangan lantai 1. Ya. Karena kita dibatasi oleh ruang. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kita ini terikat. Kita nggak bisa kemana-mana kalau kita di satu tempat. Jadi suka nggak suka, kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ada di jam ini, di waktu ini, Anda tidak bisa datang ke masa lalu atau ke masa depan. Karena kita sudah di sini. Jadi misalnya kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kalau kita bertindak dengan segala kesepelean kita kita main-main, kita bisa dikatakan kita adalah orang yang terlambat. Ya. Contohnya, kalau Bapak Ibu Saudara, kita tahu ibadah kita itu pukul 9. Jam ibadahnya jam 9. Contohnya kalau Bapak Ibu Saudara rumahnya itu 15 menit ke gereja. Kira-kira saudara kalau 5 menit baru mandi di rumah, kira-kira langsung bisa di sini nggak? Bisa nggak? Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Makanya harus atur waktu. Jadi kalau yang telat-telat ini harus atur waktu lagi dong. Ya, untuk Tuhan. Ya. Kecuali kita punya kekuatan yang lebih. Ya, kalau kita ngerasa 5 menit 3 menit mandi, terus 2 menit kita tiba-tiba ada di sini, wah, saya langsung mau belajar dari dia deh. Itu caranya gimana? Kalau anime itu ada namanya Kaken Bunshin ya. Apa Kaken Bunshin ya? Nggak bisa di mana-mana dia. Bahkan dia kalau Naruto ya, itu bisa 1000 bayangan dia. Jadi bisa di mana-mana. Dia kok tadi perasaan ketemu di sini, tapi kok udah di sana. Jangan-jangan dia punya kekuatan. Tapi Bapak Ibu beda dengan orang yang kembar ya. Jangan ya. Kalau orang kembar itu ya kalau Bapak Ibu lihat di sini dia tadi di lantai 2, kemudian lihat lagi di lantai 1, ya itu kembaran dia, bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak bisa dipungkiri. Kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara terlambat aja melakukan segala sesuatu,
maka Anda dikatakan terlambat, telat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hanya ada satu pribadi yang bisa maha hadir, yaitu Yesus Kristus. Kalau dia datang di 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lampau, Yesus lahir. Kemudian dia bangkit. Sampai hari ini dia masih ada. Amin. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Kalau dia, Yesus mah adanya di 2000 tahun yang lalu. Dia nggak ada di sini. Jauh, jangan salah. Karena dia punya kuasa yang tidak terbatas. Dia adalah pribadi yang maha hadir. Demikian juga dalam hidup kita. Mungkin kita merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan, sudah terlalu hancur dipulihkan, atau kita sudah terlambat untuk mengalami mujizat daripada Tuhan. Saya mau sampaikan sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan tidak terikat oleh waktu. Tuhan tidak terikat oleh keterbatasan manusia. Oleh karena itu jangan pernah menyerah. Jangan pernah kehilangan arah. Apalagi kehilangan iman. Waduh, gawat itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan, gak ada kata terlambat bagi Tuhan. Kalau sekarang Anda mungkin belum mengalami mujizat Tuhan kok kayak gini terus hidup saya. Ekonomi saya kok kayak gini terus. Usaha saya seperti ini terus. Tuhan, mana? Bapak Saudara, kalau sekarang saudara mengalami hal tersebut, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Kalau saudara belum mengalaminya, percayalah Tuhan akan menyediakan sesuatu yang baik untuk kita. Amin. Kita bisa lihat ada satu kata yang saya boleh simpulkan Bapak Ibu Saudara dalam poin pertama ini. Boleh ditampilkan? Ya. Next. Sebelumnya, iya. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Sebab Dia bekerja dengan waktunya yang sempurna. Ketika manusia melihat semuanya sudah berakhir, Tuhan justru sedang mempersiapkan mujizat yang lebih besar. Dan Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Amin dengan firman Tuhan. Jangan takut. Bagi Tuhan gak ada yang terlambat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang baru percaya Yesus, bersyukur. Berarti saudara dipilih Tuhan untuk mengalami mujizat. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena bagi Yesus selalu ada harapan. Kita baca di dalam Markus 5 ayat 38 sampai 40 mengatakan, mereka tiba di rumah kepala rubah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk ia berkata kepada orang-orang itu, Yesus berkata, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Namun mereka menertawakan dia. Semua orang disuruhnya keluar. Lalu dibawanya ayahnya dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dia masuk ke tempat anak itu. Di ayat ini tadi dijelaskan bahwa dia mengajak murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, beserta dengan istri dan Yairus pada saat itu untuk masuk ke kamar. Ya. Dan dia berkata di ayat 39, dia melihat sebelum dia masuk ke kamar, dia melihat kenapa ini orang menangis? Kenapa orang kok ribut-ribut? Ya kalau kita saat itu ada ya, ini pertanyaan Yesus kok namanya juga orang berduka. Nggak mungkin ketawa-ketawa ya kan? Itu beda. Ini pertanyaan Yesus nggak masuk akal ini. Kok Yesus orang lagi berduka, tapi Yesus nanya, kenapa kamu nangis-nangis? Kenapa kok ada keributan di sini? Yesus berkata demikian. Ya kalau kita dengar perkataan itu, kalau ada orang ngomong kayak gitu ya, wah bahaya nih. Tapi Yesus bilang seperti itu kepada orang-orang pada saat itu. Ya.
Dengan berkata sedemikian, Yesus mengutarakan kepada orang-orang tersebut agar mereka tidak berputus asa. Mereka tidak, jangan mereka tidak ada pengharapan. Karena di dalam Yesus itu ada harapan. Dalam pandangan orang, anak itu sudah mati, udah gak ada harapan lagi. Toh dia sudah terbaring, gak bernafas. Tapi di sini Tuhan sedang menunjukkan bahwa kuasa Tuhan melampaui kewajaran manusia. Kuasa Tuhan itu melampaui kemampuan manusia. Kalau kita menilai keadaan itu berdasarkan sudut pandang manusiawi, ada kalanya kita menyangka bahwa jalan sudah tertutup, tidak lagi ada harapan. Ya, pasti kalau kita berduka ya Bapak Ibu Saudara, udah ikhlas dan sebagainya. Tetapi kalau kita memandang keadaan tersebut dari sudut pandangnya Tuhan, ya, beda ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, tidak ada lagi harapan. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandangnya Allah, dari cara kuasanya Allah, tidak ada kata terlambat. Kuasanya masih ada saat itu. Dan kita bisa lihat dalam Markus 5 ayat 38 sampai 40. Kita melihat bagaimana Yesus menghadapi situasi yang penuh dengan keputusasaan. Ya, dia menghadapinya dengan ketenangan, dengan yakin. Saat semua orang sudah menangis dan meratap karena kematian anak Yairus, Yesus justru berkata anak itu tidak mati, melainkan hanya tidur. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, mereka hanya menertawakan Yesus. Apa Yesus ini? Pertanyaan apa yang kamu sampaikan? Pernyataan apa yang kamu katakan? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat bahwa bagaimana gambaran iman kita dengan pandangan manusia itu seringkali bertentangan. Ya. Pandangan kita dengan Tuhan, pandangan kita dengan pandangan Tuhan itu sering bertentangan. Makanya iman kita ini selalu bertentangan sama Tuhan. Nggak mau ngikut apa kata Tuhan, tapi ngikut apa mau kita sendiri. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan hal itu terjadi. Apalagi kalau kita nggak percaya kepada Yesus. Jangan ketidakpercayaan itu mengelilingi hidup kita, menguasai hidup kita, sehingga kita tidak kenal lagi Yesus siapa. Saya mengutip satu kata dari Billy Graham, dia mengatakan demikian. Tuhan belum selesai denganmu, selama masih ada nafas, berarti masih ada harapan. Kalau Bapak Ibu sekarang masih bernafas, masih ada saat ini, percayalah, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang tadinya kelihatan gak ada harapan, semuanya sudah terlambat, tapi Tuhan masih menyediakan semuanya. Amin. Yang ketiga, kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena bagi Yesus tidak ada kata mustahil. Kita bisa baca di dalam Markus 5 ayat 41 sampai 43. Dikatakan demikian. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat 42, seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini. Semua orang yang sudah menangis tadi disuruh keluar. Yesus, murid-muridnya, dan Yairus beserta dengan istrinya masuk ke kamar. Ayo kita berdoa. Dan kemudian Yesus meletakkan tangannya. Talita, dikatakan Talitaku, yang artinya adalah hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ya, bangun. Dan di waktu yang sama, pada saat itu ada mukjizat yang sedang terjadi, yaitu dia bangkit dari kematiannya. Dia hidup kembali. Makanya di ayat
ini kita bisa lihat bahwa kuasa Tuhan itu nggak terbatas. Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah mengalami di mana saya punya saudara, ya, di bawah saya ada saudara perempuan. Seketika saya kenal adik saya tahu dia sekarang sudah bekerja, tadinya dia kuliah. Saya kenal dia, ya, karena kakak beradik ya. Saya sudah berpuluh-puluh tahun bersama dengan dia. Kemudian satu ketika dia sedang mengikuti perkuliahan di Bekasi, tapi pada saat itu sedang online. Dan saya ada di Cibubur waktu itu. Saya sedang melayani di Cibubur, ya. Saya sedang melayani di Cibubur. Satu ketika dia dipercayakan untuk mengikuti lomba akuntansi. Ya, dia dijadikan peserta akuntansi, dia mewakili dari universitinya, dia dipanggil. Kemudian pada ketika mereka sudah berpersiapan, mereka sudah belajar berbulan-bulan, ada sesuatu yang terjadi kepada adik saya. Tiba-tiba dia nggak bisa ngomong, nggak ada suara, cuman tinggal 3 hari lagi itu akan ada yang namanya kompetensi akuntansi. Ada perlombaan akuntansi. 3 hari lagi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kalau di waktu itu, pasti saya bingung. Adik saya udah ngomong aja nggak bisa. Ngomong. Kayak orang bisu. Saya ditelepon sama mama saya. Abang, ini adik kamu kenapa? Loh, kok tanya saya? Saya di Cibubur. Ini adik kamu tiba-tiba nggak bisa ngomong. Dia mau ngomong apa-apa harus ditulis. Wow, apa yang terjadi sama adik saya? Harus ditulis. Contoh dia mau makan ini, mau makan nasi goreng. Contoh, mau makan bakmi, cuma ditulis. Dia nggak bisa ngomong. Saat itu ya saya sebagai seorang kakak, ya sedih dong mendengar adik saya yang kok tiba-tiba nggak bisa ngomong. Yang saya kenal dia adalah orang yang happy, dia adalah orang yang suka menghibur saya, tiba-tiba nggak bisa ngomong. Apa yang terjadi? Saya cuma tanya Tuhan, ini kenapa sih? Padahal mama saya bilang, ini abang tinggal 3 hari lagi, adik kamu harus ikut lomba. Dan singkat cerita, 2 hari 2 hari sebelum lomba saya doa. Sebelum doa saya tanya dulu, Tuhan ini sakit apa? Walaupun Tuhan nggak langsung kasih tahu ya penyakitnya. Saat itu saya doa. Saya ingat, saya itu doa di Cibubur, saya bilang sama mama saya, Mah, biarin aku doa dulu. Nggak tahu, tiba-tiba saya doa, itu ada hujan. Nggak tahu ya, kebetulan atau tidak. Tapi di situ ada hujan sama geledek petir, besar sekali. Saya adalah tipe orang yang takut petir. Ya, kalau bukan takut disamber ya, tapi suaranya itu mengagetkan saya. Gitu loh. Jadi kalau ada suara petir pasti kalau ada petir, saya memilih untuk berdiam di ruangan. Bukan takut disambar dan sebagainya. Enggak, cuman suaranya aja saya suka kaget orang kagetan. Nah, saya kok ini Tuhan tiba-tiba ada hujan sama ada geledek-geledek gede. Ya udah saya doa aja deh, udahlah biarin aja. Saya sembah Tuhan, saya nyanyi. Saya nangis sama Tuhan, ini kenapa adik saya? Tinggal 2 hari lagi. 1 jam setelah saya doa, adik saya tiba-tiba langsung bisa berbicara. Tiba-tiba langsung bisa berbicara. Dan kemudian dia mengikuti lomba itu. 1 hari lagi dia ikut lomba, kemudian dia bisa berbicara. Dan pada akhirnya dia mengikuti perlombaan itu. Dan walaupun nggak menang ya Bapak Ibu Saudara ya, tapi dia bisa mengikuti perlombaan itu. Saya bisa melihat, wow, luar biasa apa yang Tuhan kerjakan. Di luar kendali saya, yang nggak pernah terjadi, tapi malah terjadi. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang Bapak Ibu Saudara sedang mendoakan sesuatu yang sudah lama nggak dijawab Tuhan, percayalah, di waktu yang tepat, di waktu yang sempurna, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita.
Jadi intinya adalah kita harus percaya. Percaya. Kalau sekarang masih setengah-setengah percayanya, sekarang kita mau total, penuh. Ya, penuh percaya kepada Tuhan. Kita mau seperti Yairus yang tidak patah semangat. Ayo Tuhan, tetap yuk, walaupun mereka bilang semuanya udah mati, orang-orang bilang anakku sudah mati, udah Tuhan, aku masih percaya sama Tuhan, aku masih beriman kepada Tuhan untuk Tuhan bisa menyembuhkan anak saya atau menghidupi anak saya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita seperti orang-orang di dalam kisah ini, ya, di mana kita ini mudah menyerah ketika kita keadaannya tampak mustahil, ya, keadaan tidak sesuai dengan harapan. Kita berpikir bahwa doa tidak mungkin doa kita nggak dijawab Tuhan dan perubahan nggak ada. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa apapun pergumulan, apapun permasalahan, apapun penyakit, apapun ekonomi yang sedang kita alami sekarang, percayalah, Tuhan bisa mengendalikan semuanya. Ya, percaya saja. Don't be afraid, only believe. Don't be afraid, only believe. Kita ingat, kita renungkan firman hari ini. Bagaimana kita harus tetap percaya, jangan takut. Walaupun banyak sebenarnya situasi yang membuat kita takut. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita akan menghadapi yang namanya badai. Boleh ditampilkan? Ya. Tantangan, situasi yang mungkin kelihatannya mustahil. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita tidak takut, tapi percaya. Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan pada hari ini? Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Setiap kali rasa takut datang, ingatlah perkataan Yesus. Don't be afraid, only believe. Jangan takut, percaya saja. Yang kedua, terus berjalan dalam iman meskipun keadaan tampak buruk. Saya undang pemain musik dan tim mimbar. Jangan menyerah di tengah perjalanan. Tuhan bekerja bahkan ketika Tuhan bekerja bahkan ketika kita tidak melihatnya. Yang ketiga, bersiaplah untuk melihat mujizat. Bersiap Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang belum mengalami mujizat, nanti Tuhan sediakan mujizat. Percayalah. Nantikan. Ya. Seperti Yairus yang akhirnya melihat anaknya dibangkitkan, kita pun akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita jika kita tetap percaya. Ya. Apa kata kuncinya Bapak Ibu Saudara? Percaya saja. Sulit ya ngomongnya sebenarnya. Disuruh percaya aja, tapi nggak ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Itu yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini firman ini mengingatkan kita. Bagi Tuhan nggak ada kata terlambat. Bagi Tuhan selalu ada harapan. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Sekarang kita mau taruh hati kita datang kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Saya nggak tahu masalah apa yang Bapak alami saat hari ini. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan saat ibadah hari ini. Mungkin masalah, mungkin ada sesuatu yang nggak pernah berubah dalam hidup Bapak Ibu Saudara, sehingga bertanya, Tuhan itu masih ada nggak sih? Aku harus tetap percaya nggak sih sama Tuhan? Hari ini firman Tuhan sampaikan kepada kita semua, Tuhan masih ada. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Selalu ada percaya bagi Tuhan. Selalu ada harapan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Hatiku percaya. Yuk dengan iman katakan. Hatiku percaya. Amin, amin. Hatiku percaya
selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudara, lagu ini mengingatkan kita, walau banyak jalan yang gak kita ketahui, banyak sesuatu yang di depan kita gak tahu seperti apa, tapi lagu ini mengingatkan kita, percaya saja. Modal percaya. Percaya saja. Mari kita renungkan. Don't be afraid. Only believe. Jangan pernah takut. Percaya saja. Yuk, dengan iman katakan lagu ini. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Yesus, hatiku percaya. Mari kita katakan, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Mari kita katakan arti berserah kepada Tuhan. Amin, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, gak ada kata terlambat. Bagi Yesus selalu ada harapan, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk terus datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Kalau mungkin hari ini saudara dan saya masih setengah-setengah percaya Yesus, Tuhan minta kita penuh. Karena kalau kita setengah-setengah percaya, kita gak punya dasar yang kuat. Kita akan mudah digoyahkan, kita akan mudah diganggu oleh orang lain, kita akan mudah berputus asa, kita mudah menyerah. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, percaya penuh. Sekalipun situasinya sulit, sukar, gak mungkin terjadi, tapi Tuhan mengingatkan kita, percaya saja karena kita punya iman yang benar dan kita punya dasar yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami terus belajar bagaimana kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Tidak mengandalkan diri kami lagi, tidak mengandalkan orang lain, tapi kami mau fokus kepada Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.